Kabupaten Tulungagung terletak di pesisir pantai selatan Provinsi Jawa Timur, berjarak kurang lebih 156 km arah barat daya dari kota Surabaya. Kabupaten Tulungagung beribu kota di Kecamatan Tulungagung dan terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 1.128.087 jiwa. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1.127.000. Dan masyarakat di sini banyak yang bertani maupun berkebun. Semuanya tentram, damai, dan sejahtera. Dan di kota Tulungagung ini terdapat sebuah makam keramat, yaitu makam Nyai Roro Kembang Sore yang terletak di puncak Gunung Polo yang berada di perbatasan Kecamatan Kauman dan Gondang. Makam ini terkenal sebagai situs keramat yang sering dikunjungi oleh peziarah, terutama pada malam Sabtu. Menurut legenda yang berkembang, Nyai Roro Kembang Sore adalah putri dari Adipati Bedalem dan Roro Retno Mursado dari Kadipaten Betak. Ia dikenal karena kecantikannya yang luar biasa, namun memilih untuk hidup sebagai resi di atas gunung dan tidak menikah sepanjang hidupnya. Sayangnya, makam ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah daerah. Bangunan makam terlihat sederhana dan mulai mengalami kerusakan seperti tembok yang retak. Hal ini menunjukkan kurangnya pelestarian terhadap situs sejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Beberapa praktek pesugihan yang dikaitkan dengan makam ini telah menimbulkan kontroversi, terutama karena adanya ritual yang tidak sesuai dengan norma sosial dan kesehatan masyarakat. Namun, penting untuk memahami bahwa tidak semua kunjungan ke makam ini berkaitan dengan praktek pesugihan tersebut. Banyak peziarah yang datang untuk menghormati dan mengenang tokoh sejarah ini. Cerita tentang pesugihan seperti ini tidak bisa diverifikasi kebenarannya secara ilmiah ataupun agama. Dalam pandangan agama-agama besar seperti Islam, praktek seperti pesugihan dilarang karena melibatkan syirik atau perjanjian dengan jin. Banyak kisah nyata menunjukkan bahwa orang yang terlibat dalam pesugihan akhirnya mengalami penderitaan atau kehancuran dalam jangka panjang. Cerita-cerita seperti ini biasanya menyebar secara lisan dari mulut ke mulut. Mereka berkembang dalam budaya masyarakat yang masih memegang erat tradisi spiritual Jawa atau Sunda. Kadang juga muncul di buku-buku cerita horor yang belum tentu kebenarannya. Nama Nyai Roro sangat melekat dengan mitos seperti Nyai Roro Kidul, ratu penguasa Laut Selatan dalam kepercayaan Jawa. Nama ini sering digunakan dalam cerita-cerita pesugihan yang melibatkan makhluk perempuan gaib yang kuat. Dan nama Kembang Sore secara harfiah berarti bunga sore, bisa dimaknai sebagai simbol keindahan atau misteri yang muncul menjelang malam, sering diasosiasikan dengan dunia gaib. Dan inilah makam Nyai Roro Kembang Sore.
Pesugihan Nyai Roro Kembang Sore adalah salah satu bentuk cerita mistis yang berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Istilah pesugihan sendiri merujuk pada praktik spiritual atau mistik yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan secara instan, biasanya dengan bantuan makhluk halus atau kekuatan gaib. Apa itu pesugihan Nyai Roro Kembang Sore? Belum ada dokumentasi resmi atau sumber sejarah yang otoritatif mengenai pesugihan dengan nama Nyai Roro Kembang Sore. Tetapi nama ini tampaknya merupakan kombinasi dari dua unsur populer dalam cerita pesugihan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam cerita mengulas tentang pesugihan Nyai Roro Kembang Sore. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.